Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada tema kali ini kita akan menjawab segmen Tanya Aja Dulu. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memisahkan dulu beberapa fakta-faktanya gitu. Jadi, fakta pertama adalah mengenai kondisi dulu pada saat membeli rumah, pengajuannya itu dilakukan dengan joint income. Nah, pada saat melakukan transaksi pembelian rumah ini, pengajuan KPR tersebut kan tetap diberikan atas satu nama. Kalau misalnya namanya sesuai dengan nama mamanya, nama si istri, berarti ya nama yang akan tercatat di catatan bank sebagai debitur adalah nama dari si istri. Dan mengenai transaksinya itu, apakah sertifikat rumahnya itu dibalik nama ke atas nama istri atau ke atas nama suami, itu sebenarnya sama saja sepanjang tidak ada dilakukan perjanjian pisah harta. Nah, jadi kalau tidak dilakukan perjanjian pisah harta, ya siapapun pihaknya yang tertulis namanya di situ, maka itu menjadi harta perolehan harta bersama. Nah, kalau istilahnya pasangan suami istri, dan itu jadi perolehan harta bersama, apabila suami istri tersebut suatu ketika berpisah, maka harta bersama tersebut harus dipisah juga, dibagi rata gitu, karena itu diperoleh dalam hubungan pernikahan yang sah. Jadi kalau bicara pertanyaan yang tadi, ini nanti KPR-nya bagaimana ya? Nah, sekalipun yang tercantum sebagai debitur ini hanya salah satu pihak, atau nanti juga di sertifikat hanya salah satu pihak yang tercantum, namun yang tanggung jawab kan berdua ya. Maksudnya dari sisi moral obligations maupun dari secara hukumnya gitu, karena itu merupakan harta bersama. Pada saat kalau misalnya nanti memang diputuskan, oh nggak bayar lagi nih angsurannya nih, karena ya nggak jelas nih, joint income udah nggak sanggup nih kalau bayar sendiri gitu. Toh ini juga atas nama saya, tapi ini kan juga harta bersama. Nah, kalau ujung-ujungnya nanti sampai dilelang segala macam, nah ya itu nanti akan merugikan pasangan tersebut malah. Jadi sebenarnya kalau memang mau dipertahankan, berarti pasangan tersebut harus sama-sama komit bahwa ayo kita tetap bayar angsuran. Tapi kalau memang memilih untuk ya sudah karena ini udah pisah, sebaiknya yang dilakukan adalah segera mengupayakan menjual rumah tersebut, dan nanti hasil penjualannya digunakan untuk melunasi KPR-nya, dan bila masih ada sisa, nah sisanya ini nanti dibagi dua gitu. Pembagiannya sesuai dengan apa yang menjadi keputusan dari pengadilan pada saat dilakukan perceraian tersebut. Nah, jadi nggak serta-merta cuma ngeberatin satu pihak ya, dan walaupun ya memang secara BI checkingnya pasti nempel ke nama debitur, tapi balik lagi ya, kalau bicara soal pernikahan dan sudah berakhir, berpisah, maka ada baiknya memang segera dilakukan semuanya supaya clear up, supaya lebih jelas, semuanya lebih langsung dipisahkan. Tapi kalau memang ada kesepakatan lain di luar itu, misalnya, oh enggak nih, rumah dipertahankan aja dulu, karena ini lagi musim pandemi, lagi pandemi COVID nih, harga properti jatuh gitu, daripada kita rugi, ya sekalipun kita udah pisah gitu ya, ini kita lakukan pertahankan dulu deh gitu. Nanti kalau udah lewat pandeminya, harga properti sudah mulai membaik, nah ini baru kita jual, dan nanti kita lakukan pembagian seperti apa. Nah, perjanjian seperti ini harus tertulis juga ya, karena begitu sudah ada keputusan pengadilan mengenai perceraian tersebut, nah pembagian hartanya seperti apa, harta gonogininya seperti apa, itu biasanya juga udah jelas tuh di risalah keputusan pengadilannya gitu. Jadi jangan sampai nanti karena dipertahankan jadi kesannya jadi milik seseorang, nah malah menimbulkan suatu permasalahan hukum yang baru. Jadi baiknya ada perjanjian yang mengikutinya bila memang dilakukan kesepakatan lain dari apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi seperti itu ya konklusinya. Terlepas dari ini atas nama siapa, tapi karena memang status
rumah tersebut sebagai harta bersama, gitu. Jadi otomatis sebaiknya itu segera dipisah gitu. Jadi baiknya dilakukan penjualan, dan nanti hasil penjualannya untuk dilakukan pelunasan, dan pelunasannya pun sisanya bisa dibagi 2 gitu. Atau sesuai dengan keputusan dari pengadilan. Oke, sampai sini aja dulu untuk pembahasan topik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.